Ya, ini akhirnya kita bertemu dengan source yang terdekat tentang jaringan teroris Ini di pas Indonesia. banget ya kalau gitu. kita ngundang dua narasumber kita ini, yang satu Iya. dari TNI, yang satu pengamat intelijen begitu ya. Ah. Pas banget begitu. Kita sekarang yang dikhawatirkan di media adalah mengenai peta baru atau mungkin jaringan baru. Pahlawan melihatnya seperti apa? Memang ini banyak nama-nama baru. Bentar dulu Pak Wawan, saya perkenalkan ada Pak Oh ya, Pak Wawan dan Pak Prayitno Rahman. tadi ya. Iya. Monggo, Pak. Memang ada nama-nama baru yang di luar dari DPO yang ada ataupun database yang ada. Tapi kenyataannya juga mereka ini di bawah asuhan oleh nama-nama lama ya. Dan mereka juga DPO sebelumnya. Oleh karenanya ini ternyata rekrutmen itu jalan terus. Rekrutmen tidak pernah berhenti, dan yang paling kita harus cari betul adalah sumber pendanaannya. Karena mereka tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada dana. Dan dana-dana ini kebanyakan mereka lakukan secara bawah tangan, atau juga kalau misalnya transaksi perbankan pun kecil-kecil untuk menghindari kecurigaan. Iya. Tapi sekian lama menjadi besar. Tapi cepat gara-gara habis. kasus Senturi itu ya, jadi hati-hati ya kalau mau transaksi kecil-kecil aja gitu. Kalau gede curiga. Kedetek. Istilahnya smoothing, kalau istilah perbankan ya, smoothing itu mau mecah-mecah itu. Mau mecah-mecah ini untuk menghindari kecurigaan. Kalau misalnya dia menenteng uang 100 juta dalam kondisi cash ke bank, kan orang juga curiga, atau lebih dari itu tapi sering. Ini juga menurut kecurigaan, tapi begitu dipecah-pecah dengan berbagai nama dan sumber-sumbernya disamarkan dengan nama banyak, juga akhirnya Bisa juga. tidak terdetek. Ini juga pernah terjadi di sebelumnya di Bom Bali 2, itu ngambil ATM kecil-kecil tapi sering, akhirnya besar juga. Nah itulah, maka di sini kalau saya lihat ini dana operasinya ini kan besar ya. Ya. Kalau misalnya itu sumbernya dari Pamulang yang kemarin tertembak juga, maka dibalik yang di Pamulang ini siapa? Ini merupakan PR kita semua untuk menelusuri. Benar adanya dengan keterkaitan di Aceh begitu, Pak Wawan? Antara Pamulang ini dengan Aceh? Iya, sebetulnya terbongkarnya Pamulang karena hasil pengembangan di Aceh dari dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan mereka yang sudah tertangkap. Akhirnya dicari benang merahnya dan ketemulah adanya suatu komunikasi-komunikasi yang Targetnya siapa sih Pak yang di Pamulang ini sebenarnya? tetap orang asing ya, tetap orang asing dan tetap kepentingan-kepentingan asing. Tapi kalau kaitannya dengan Obama masih belum ada. Tidak Dari ada ya? data yang dokumen itu belum ada keterkaitan dengan Obama. Nah pasca tewasnya Saifuddin Zuhri, kemudian Nurdin M. Top, CS, maka ini membuat kepemimpinan kan mulai goyang, sehingga memaksa Dulmatin CS itu untuk mengambil langkah-langkah dan mengambil alih gerakan, sehingga mereka tetap eksis. Inilah yang perlu kita pelajari untuk lebih mencermati, termasuk mereka-mereka yang sudah lepas dari penjara. Karena dari 492 orang itu ternyata sebagian besar sudah selesai menjalani pidananya, dan sampai saat ini sebagian dari mereka itu belum tidak diketahui jejaknya. Kalau yang tua-tua memang bisa kita ajak, kita rangkul untuk kita kasih modal kecil-kecilan sehingga mereka bekerja seperti bagaimana kehidupan biasa. Tapi ada yang muda-muda, yang kelompok Urwa CS segala itu, maka setelah lepas susah untuk didetek. Ini menjadi kewajiban semua lini lah untuk supaya ada proses deradikalisasi. Pak Prayit sendiri melihat peta dari jaringan ini sendiri apakah sama dengan yang Bapak lihat tahun-tahun sebelumnya atau memang jauh lebih berkembang? Kalau saya melihat sekarang yang terjadi, terorisme yang terjadi, itu mereka mencoba mencari suatu daerah basis. Karena terorisme itu dalam jumlah yang kecil, itu dia mempunyai beberapa elemen. Ada yang disebut elemen militer atau elemen taktis, kemudian dia juga ada elemen pendukung dan ada elemen pendidikan. Nah elemen-elemen ini dari pendidikan ini mencoba mencari suatu daerah latihan. Karena terorisme itu tidak bisa begitu saja berjalan, orangnya masih dilatih.
Iya. Nah kebetulan saya melihat orang-orang yang sekarang menjadi menjadi tokoh yang kemudian akhirnya beberapa ditembak mati, itu adalah tokoh-tokoh yang juga berperan di Mindanao. Di Mindanao. Nah ini mereka mencoba mengaplikasikan kegiatan terorisme di Mindanao ke Indonesia. Sekarang kalau dia melaksanakan di Jawa latihan sulit. Masyarakat Jawa sudah mulai alert, udah bagus nih, polisi sudah membuat masyarakat alert. Dia mencoba cari di mana, akhirnya coba mencari di Aceh. Tapi mereka keliru kelihatannya, seperti pernyataan dari Gubernur Aceh, bahwa mereka keliru menganggap bahwa di sini ada fanatisme, ada GAM, keliru. Itu kemana statement Gubernur adalah suatu pernyataan, jangan main-main di Aceh, kan. Di Aceh berbeda. Jadi sebetulnya ini suatu rangkaian sebetulnya, dan biasa. Kalau ada tokoh yang tertembak, biasanya tokoh-tokoh yang lain itu mencoba naik peringkat. Biasanya begitu, ada peringkat-peringkat. Iya, karena terorisme itu yang tertinggi adalah pimpinan, kemudian ada kader aktif, ada kader pasif, kemudian ada pendukung, kemudian ada simpatisan. Nah kalau ini jadi korban, yang di bawah mencoba naik peringkat. Seperti kemarin waktu Nurdin M. Top ditembak, itu Saifuddin Zuhri sama ini akan mencoba naik peringkat ke situ. Tapi mereka udah di ini lagi. Ini dua orang masih menjadi buronan, Umar Patek dan Zulkarnain. Ya. Ini posisi mereka sama dengan Dul Matin atau lebih di bawah Dul Matin atau bagaimana? Sebetulnya kalau saya lihat Umar Patek itu seniornya Dul Matin. Lebih senior justru ya? Lebih senior sebetulnya, tapi berbahayanya lebih bahaya Dul Matin. Di mana lihat bahayanya dari harga kepalanya. Amerika memberi harga Dul Matin $10 juta. Umar Patek cuma $1 juta. Nah ini yang perlu kita ini. Nah, tadi kan dikatakan ada semacam para penerus ini yang tersisa ini berusaha untuk mengambil alih posisinya si Nurdin dan teman-teman yang udah almarhum. Apakah Pak Wawan juga melihat ini memang gerakan yang tidak terkoordinasi? Maksudnya ya udah si Dul Matin jalan sendiri, Umar Patek jalan sendiri gitu. Ya seperti yang terjadi di berbagai pergerakan-pergerakan di dunia. Kalau mereka mengumumkan secara resmi, tentu ini akan langsung menjadi target. Di antara mereka apa nggak ada koordinasi? Atau? Ada koordinasi, akan tetapi karena setiap kali ada pimpinannya si A, si B ketahuan lantas itu menjadi target, lebih baik mereka silent. Setelah silent maka dia lebih cenderung untuk secara diam-diam saja mengangkat mengenai siapa yang akan dituakan. Ini berkait dengan masalah isu keamanan di antara mereka dan sekaligus juga masalah koordinasi andai kata reguler, alternatif, dan emergensi ini tidak kena. Siapa yang akan mengambil alih? Sebab kalau tidak, dampaknya luar biasa. Mereka kalau tidak terkoordinasi, maka satu kena, satu gampang ngaku gitu. Sehingga semua kena gitu. Seperti itu. Yang terjadi demikian. Sangat-sangat terjadi demikian. Militansi. Jadi itu kan sekarang ini mereka mencoba tiarap, kemudian melakukan pengingkaran, pencerai-beraian, dan termasuk membuka cover name, cover job, cover story baru. Ketika dia pakai mobil itu juga dia menyimpan senjatanya di cover dengan gergaji, serbuk gergaji dengan menyamar bahwa saya ini tukang gergaji di hutan. Nah, tapi dia tidak menyiapkan langkah emergensi ataupun alternatif andai kata disergap atau ternyata terjadi rahasia-rahasia seperti itu sehingga dalam kondisi yang sebetulnya dia menang pertempuran karena dia senjatanya dan pelurunya lebih banyak dan dihadang oleh 8 polisi, mestinya dia lebih menguasai badan. Ya, tapi karena hanya pistol satu yang bawa, sementara yang lain sehingga perhitungan untuk emergensi dan alternatifnya tampaknya dia kurang cerdik. Karena sebagian masih muda-muda dan yang mengambil langkah ini untuk lari dan sebagainya kan yang tua-tua tuh. Dan ceng itu. Tapi yang muda-muda dia kebingungan bagaimana mengambil langkah-langkah alternatif. Nah, itulah sebabnya maka di sini kelihatan sekali kematangan. Karena dalam proses latihan saja tidak cukup ketika harus dihadapi dalam medan yang sesungguhnya, terutama untuk escape, ya melarikan diri, kemudian untuk melakukan perembesan, istilahnya perembesan, dan juga ilmu lain yang sifatnya bagaimana menghadapi keadaan emergensi di mana dia siap dengan bom di badannya sehingga
tiji tibeh gitu ya, mati ji mati kabeh gitu ya. Itu rupanya enggak. Ini biasa dilakukan di luar ya. Di luar ketika semuanya mengepung, berkerumun, pencet jadi sudah selesai semua. Ini ternyata belum secerdik itu yang kemarin ditemukan ada timer bom. Rupanya belum dirakit ya, belum dirakit sehingga mereka masih merupakan bahan mentah sehingga menghadapi begini mereka belum kaget gitu ya Pak ya. Masih latihan ini pasang timer dulu. Gimana kan gitu. Baik. Iya. Kita masih akan kembali dengan Pak Prayitno dan Pak Wawan, tapi kita harus jeda dulu Bapak-bapak. Kami masih akan kembali, pemirsa tetap di Apa Kabar Indonesia.